Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid ahbab al-watan bil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Bapak Al-Mukarram dan Guru Syahrul Ramadan yang insyaallah sebentar lagi beliau akan hadir di hadiah kita. Kita doakan beliau semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memanjangkan umur beliau, senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Semua perjuangan beliau dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang saya hormati dan muliakan para asatidz, Bapak Kepala Desa yang saya hormati, Bapak Kadus, singkatnya hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan tiang lulusannya, yang telah memberikan kita semua nikmat yang begitu banyak. Yang nikmat niki tidak ada satupun orang yang mampu untuk menghitungnya, apalagi untuk membalasnya. Untuk menghitung saja nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita tidak mampu untuk menghitungnya, apalagi untuk membalasnya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita untuk membalas daripada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Akan tetapi yang pelunggu sami dituntut untuk bersyukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jikalau kalian menghitung nikmat yang Allah berikan, la tuhsuha, maka tidak akan bisa dihitung nikmat tersebut. Tetapi yang kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bersyukur. Tidak dituntut untuk membalasnya. Karena kalau membalas nikmat ini jelas tiang pelunggu sami tidak akan sanggup, tidak akan mampu membalas daripada begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada tiang pelunggu sami. Maka kita dituntut untuk bersyukur. Siapa yang bersyukur, Allah tambah nikmat tersebut. Siapa yang kufur, siapa yang tidak mau bersyukur, ingat Allah Subhanahu wa taala akan mengazab, akan menyiksa orang-orang yang diberi nikmat tapi tidak mau bersyukur. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum." Jika kalian bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan, la azidannakum, maka pasti aku akan tambahkan kepada kalian nikmat. Wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan jika kalian kufur, tidak mau bersyukur, tidak mau berterima kasih terhadap nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, maka ingat, inna 'adzabi lasyadid, sungguh azabku sangat pedih. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Lalu yang kedua, jangan lupa kita haturkan selawat beserta salam kepada baginda besar kita Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya alhamdulillah, dengan sebab beliau alhamdulillah yang Pulungkusami mengenal Tuhan yang sesungguhnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab beliau Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita dari kegelapan menuju alam yang terang-terang. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita dari alam kejahiliahan, dari alam kebodohan yang dulu orang-orang Arab menyembah patung-patung yang mereka buat dari kurma. Dulu dijelaskan dalam sejarah bahwa orang-orang Arab menyembah patung, yang patung ini dijadikan sebagai Tuhannya. Dari mana dibuat patung? Patung ini mereka buat dari kurma. Seperti Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala, beliau pernah buat patung dari kurma. Dibuat kepalanya, dibuat telinganya, dibuat tangannya. Kata Sayyidina Umar, dulu waktu saya jahiliyah, dulu waktu saya masih bodoh, ketika saya lapar, saya congkel ini telinga Tuhan saya, karena kurma sing terpinak patung ini. Ketika Sayyidina Umar lapar, dipetik telinganya, dimakan. Ketika lapar dipetik lagi, sehingga habis telinganya satu. Nah, ketika lapar lagi, diambil telinganya, habis telinganya. Ketika lapar dihulu. Nah, ini zaman jahiliyah. Alhamdulillah, dengan sebab baginda Rasulullah SAW yang Pulungkusami keluar dari kebodohan ini, yang menyembah Tuhan, yang Tuhan tersebut tidak berdaya sama sekali. Tidak berdaya, apalagi untuk menyelamatkan kita, menyelamatkan dirinya saja tidak mampu, apalagi untuk memberikan keselamatan pada tiang Pulungkusami. Maka alhamdulillah, bersyukur dengan sebab beliau, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak hal-hal yang Pulungkusami harus bersyukur dengan sebab beliau. Dengan sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus di muka bumi ini. Yang paling ribuan kali harus bersyukur dengan terutusnya baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kaum wanita. Adalah kaum wanita, kaum perempuan. Kemudian kaum perempuan ini, saya dulu di sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Arab punya keyakinan bahwa wanita-wanita, anak-anak wanita tidak boleh hidup. Siapa saja perempuan melahirkan anak wanita langsung dikuburkan hidup-hidup waktu itu. Mereka menganggap itu adalah sebuah aib. Mereka merasa malu. Mereka merasa tidak senang, tidak nyaman dengan dikaruniai mereka anak perempuan. Sehingga setiap anak perempuan yang lahir harus dikubur hidup-hidup, harus tertukar ini. Apalagi ini sebelum Nabi diutus, dulu kaum perempuan, kaum wanita, sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di muka bumi ini, kaum perempuan yang ibu-ibu atau yang sudah beristri, yang sudah jadi istri, yang sudah berumah tangga, kalau mereka datang bulan, kaum perempuan ini ketika datang bulan diganggu serumah, tidak boleh serumah, diganggu barang mekelur, diganggu barang balik, dan berpuluh jamaah bini ini diasingkan di tempat-tempat sepi. Terserah mau dia bisa tidur atau tidak, terserah. Yang penting dulu wanita-wanita ini tidak boleh berada satu rumah dengan laki-laki kalau sedang datang bulan. Tapi alhamdulillah berkat Nabi kita Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam diutus di muka bumi ini, maka martabat kaum perempuan diangkat setinggi-tingginya. Alhamdulillah. Bersyukur atau tidak ibu-ibu? Alhamdulillah bersyukur. Makin alhamdulillah banyak adik-adik yang perempuan. Kalau zaman dulu tidak ada yang dikasih hidup. Wanita-wanita yang sedang haid, yang sedang datang bulan, tidak boleh bareng makan, tidak boleh bareng serumah dengan laki-laki, diasingkan, ditelantarkan. Teketeh apa hasil kasarnya, teketeh. Tapi alhamdulillah dengan sebab beliau, kaum wanita, martabat kaum wanita diangkat setinggi-tingginya. Alhamdulillah. Kemudian alhamdulillah kita berada di tempat yang sangat barakah, yang sangat mulia ini, dan kita berada di malam yang sangat mulia. Pertama yang perlu kami berada di tempat yang sangat mulia, yaitu masjid. Tidak ada tempat yang paling mulia di muka bumi ini selain daripada masjid. Adakah yang lebih mulia di muka bumi ini selain masjid? Tidak ada. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala dijelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairul biqa al masajid wa syarrul biqa al aswaq. Sebaik-baik tempat di muka bumi ini, sesolah-solah tahu le muka bumi ini adalah al-masajid, yaitu masjid-masjid. Wa syarrul biqa, dan sejelek-jelek tempat di muka bumi ini adalah pasar, adalah pekan. Kemudian pekan, sejelek-jelek tempat, karena biasa pekan ia tahu dengan saling tipu, ia tahu dengan luwih jujur. Lamun di masjid, arah dengan saling tipu di masjid, arah dengan gesiak di masjid, arah dengan begalur di masjid, jarang. Andai kan arah jarang. Insya Allah di masjid sedikit, masjid dikit tu musola. Masjid, insya Allah di masjid sedikit sama darah. Andai kan arah darah. Di masjid-masjid ini tempat orang berzikir, tempat orang mendengarkan ilmu Allah, tempat orang sholat, tempat orang beribadah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunggu kami berada di tempat yang paling mulia, yaitu masjid. Kemudian yang harus kita bersyukur juga, yang perlu kami harus bersyukur bahwa di waktu ini, di malam ini kita berada di malam yang sangat mulia, yaitu malam di bulan suci Ramadan. Tidak ada malam yang lebih mulia daripada malam Ramadan. Malam-malam di bulan-bulan yang lain tidak sama nilainya dengan malam yang ada di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah di waktu niki juga, waktu di jam niki kita berada di jam yang sangat mulia, yaitu jam yang berada di bulan suci Ramadan. Jam yang sekarang niki tidak sama dengan jam-jam yang ada di luar bulan suci Ramadan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan izin untuk hadir di tempat ini. Mudah-mudahan semua yang hadir di tempat ini mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rezeki yang banyak, rezeki yang halal. Semua hutang-hutang kita dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin, ibu bapak yang dirahmati Allah, telah berlalu 10 rahmat di bulan suci Ramadan ini. Karena bulan suci Ramadan ini dibagi 3. Awaluhu rahmatun, 10 pertama adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa awsatuhu, pertengahannya 10 kedua maghfirah,
ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa akhiruhu 10 terakhir adalah itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Ada nanti golongan-golongan orang-orang yang tercatat terbebas dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang pertama kita termasuk orang yang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berdoa, kita berharap mudah-mudahan kita termasuk daripada 10 yang kedua mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir kita berdoa memohon kepada Allah mudah-mudahan kita termasuk 10 yang terakhir, yaitu tercatat ke dalam golongan orang-orang yang terbebas dari api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, juga di samping ini Allah Subhanahu wa taala memberikan tiang pelung dosanya keistimewaan di bulan ini. Karena orang-orang yang berzikir, orang-orang yang berdoa, zikirnya akan mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan di dalam sebuah hadis, "Zakirullahi fi Ramadan maghfurun lah." Orang-orang yang berzikir di bulan suci Ramadan mendapat jaminan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasailullahi fi, dan orang-orang yang berdoa di bulan ini la yahibu, tidak akan pernah dikecewakan, tidak akan pernah dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi maksud doa-doanya akan diterima, akan diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Yang sebenarnya agak grogi, agak lile-lile ini. Pertama lile di sitau ini, tempatnya di kursi, mungkin ceramah kursi. Yang mikir-mikir baru pas kedatang, rasa buah diberi, rasa kesampun yang diberi. Dan alhamdulillah ternyata benar. Dulu dia pernah hadir di tempat ini. Dan sekarang alhamdulillah hadir atas perintah Bapak Al-Mukarram dan Guru Syahrul Ramadan. Beliau suruh dia untuk mengisi sementara agar tidak kosong. Agar tidak kosong karena beliau sekarang lagi mengisi di niki ada nuzulul Quran masih. Yang sebelumnya beliau ada kegiatan di Anjani. Jadi sore ini mulai ba'da zuhur, setelah zuhur, asar sampai maghrib ada acara beliau di Anjani. Setelah niki sholat maghrib langsung beliau meluncur sholat tarawih, beliau arah acara mana? Makin diteriti arah acara mana? Maka dimaklumi saja. Kalau beliau tidak telah datang, dimaklumi saja niki beliau dibutuhkan oleh jamaah. Beliau dibutuhkan oleh umat. Mudah-mudahan beliau yang begitu banyak aktivitas beliau senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan guru kita niki tetap diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tetap bisa hadir membimbing kita, mengajarkan kita sesuatu yang akan menyelamatkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sabar nggih. Namun tak selesai pidato niki bareng ngantor bareng. Yang kesuruh pidato terus. Ceramah sampai beliau datang. Aduh bareng dan teleruan. Alhamdulillah lalu jadi istirahat. Sampun tiang ceramah le napiaran niki lepas sore. Beliau suruh tiang datang duluan, beliau belakangan. Yang mulai acara, kemudian ceramah mulai jam 10 acara ini, jam 10 pagi. Jam 10 pagi yang ceramah lepas sore. Ceramah yang tunggu, yang lihat samping kiri kanan darat belum mobil. Sementara jam niki wan hampir zuhur.
hampir zuhur. Yang kelelahan. Alhamdulillah yang berdoa, ya Allah, mudah-mudahan beliau segera datang. Alhamdulillah datang terus. Baru dia selesaikan. Barat jadi di ulun maklumi. Namun teh kelelahan lalu aja istirahat. Kemudian yang dulu kami harus bersabar menunggu beliau, karena dengan kehadiran beliau tempat ini jadi barokah dihadiri oleh para ulama, lebih-lebih seperti beliau yang masya Allah luar biasa. Beliau ini tuan guru yang sangat soleh, yang sangat alim, yang sangat pintar, yang langka kita jumpai seperti beliau. Bukan kita meremehkan tuan guru yang lain. Tuan guru yang lain hebat-hebat, tapi langka seperti beliau. Beliau di samping soleh, di samping alim, di samping pintar, luar biasa. Beliau disanjung oleh gurunya di Madrasah As-Salahiyah Makkah Al-Mukarramah. Guru beliau yang menyanjung adalah Syekh Mustafa Al-Jazairi. Beliau mengakui kealiman, kepintaran daripada tuan guru Syahri Ramadan. Maka alhamdulillah bersyukur yang perlu kami dapat berguru di beliau. Alhamdulillah. Hadirin kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di bulan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu malam yang satu malam ini lebih mulia, lebih utama, lebih besar pahalanya beribadah di satu malam ini daripada beribadah selama 1000 bulan. 1000 bulan ini pira tahun nih ibu? 1000 bulan sama dengan pira tahun niki? Nah, tahun. 1000 bulan sama dengan 83 tahun 4 bulan. Nah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala istimewakan tiang pelunggu kami. Pertama diberi bulan suci Ramadan. Yang di bulan ini semua amal ibadah dilipat gandakan. Semua amal ibadah tidak akan pernah sama nilainya di bulan ini daripada bulan-bulan yang lain. Salat sunnah yang pelunggu kami tidak akan pernah sama dengan salat sunnah di luar bulan suci Ramadan. Kembali pahala gawe salat sunnah di bulan suci niki. Di dalam hadis dijelaskan bahwa barang siapa yang melakukan salat sunnah di bulan suci Ramadan, entah itu salat sunnah duha, salat sunnah tahajud, tarawih, salat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah, ataukah salat sunnah yang lain, pahalanya seperti orang melakukan salat wajib. Adalah seperti orang melakukan salat wajib. Kalau begitu besar pahalanya melakukan salat sunnah, lalu bagaimana? Lalu seberapa besar pahala orang-orang yang melakukan salat wajib? Jelas lebih besar dari itu. Di dalam hadis dijelaskan, barang siapa yang melakukan satu kali salat wajib di bulan suci Ramadan, itu seperti melakukan salat wajib selama 70 kali di luar bulan suci Ramadan. Ini perbandingan ini. Sekali tenggawe salat wajib di bulan suci Ramadan, pahala pada kanti tiang pelunggu suami gawe sembahyang wajib selama 70 kali. Misalkan zuhur sekali sembahyang zuhur di bulan suci Ramadan, pada pahala kanti gawe zuhur mengerjakan salat zuhur selama 70 kali di luar bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Maka tidak ada jalan untuk yang pelunggu suami tidak bersyukur, untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena begitu banyak nikmat-nikmat, begitu banyak keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kita di bulan suci Ramadan. Di samping di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala marah sabar ini, Allah Subhanahu wa taala berikan kita satu malam yang malam ini lebih baik daripada 1000 bulan.
lebih baik daripada 1000 bulan. Kira 1000 bulan bagi ibu? Ini lupa kira 1000 bulan ini 83 tahun 4 bulan. Nabi sebab kenapa umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Di dalam Al-Quran dijelaskan, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Lailatul Qadar ini maksud makna malam kemuliaan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apakah malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Niki ayat niki ya sebab turun. Lamun kan ilmu ulumul Quran, ilmu usul tafsir ieu parana asbabun nuzul, sebab turun ayat niki. Nabi sebab turun. Nilai cerita niki ibu. Nilai cerita Nabi sebab angkatkeun surah Inna Anzalna. Bapak-bapak niki. Jadi ayat niki ya sebab turun. Dulu di zaman Bani Israel ada seorang laki-laki Bani Israel yang berdakwah, yang berjihad, malamnya beribadah, kemudian siang harinya berjihad berperang fisabilillah selama 1000 bulan. 1000 bulan ini. Ada seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel. Saya laki-laki ini namanya adalah Sam'un Al-Ghazi. Punya istri namanya Dalilah. Sam'un Al-Ghazi ini adalah seorang laki-laki yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping taat ada keistimewaannya, ada kelebihan. Diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu berjihad, mampu berperang yang tidak pernah dikalahkan. Dia juga kalah. Pira-pira musuh bilang istri. Andaikan makin larat dengan sakti, paling dengan sakti ini 10 atau 20 baru kalah dengan. Namun lebih si 10-20 kalah wahai ini. Andaikan arah yang kebal, arah baik sing terbuka, sehingga dekat. Lagu-lagu Sam'un Al-Ghazi ini berperang selama 1000 tahun, berdakwah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengajak orang agar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, agar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah, selama 1000 bulan ini tidak ada satu orang pun yang mau beriman kepada beliau. Selain berjuang berdakwah Sam'un Al-Ghazi ini selama 1000 bulan darah sekek-sekek pengikutnya. Sehingga para ulama menjelaskan bahwa besok Sam'un Al-Ghazi ketika di mahsyar, di mana para nabi di mahsyar itu akan berjalan dan di belakangnya ada umat yang mengikuti. Akan berjalan diikuti oleh umat-umatnya. Sedangkan Sam'un Al-Ghazi berjalan sendirian. Masalah apa? Tidak ada umat. Cuman beliau nanti di mahsyar beliau akan berjalan dengan membawa pedangnya. Kenapa tidak ada umat? Karena tidak ada umat yang mau beriman